Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania, sahabatku semua di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian teman-temanku? Kalau sudah siap, kita akan membahas yang seru-seru lagi, yang akan membuka wawasan kalian tentang perawatan murai batu teman-temanku, yang berbeda dari manapun. Wah, kayaknya sekarang udah banyak yang bahas tentang kesehatan burung ya teman-teman ya. Yang bahas tentang protein kayaknya udah mulai banyak. Kok bisa begitu ya? Oke, nggak apa-apa teman-temanku. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri metabolisme tubuh cepat dan ciri-ciri metabolisme tubuh lambat pada murai batu teman-temanku. Kalau kalian nyimak bener-bener, kalian akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Tapi kalau kalian nyimaknya setengah-setengah, ngabisin kopi aja teman-temanku, sayang sekali ya. Jangan ya teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita akan jauh membahas tentang ciri-ciri metabolisme tubuh cepat pada murai batu dan ciri-ciri metabolisme tubuh lambat pada murai batu, saya akan memberikan pemahaman kalian tentang makna dari metabolisme tubuh itu sendiri. Ini banyak juga nih teman-teman yang bilang metabolisme, tapi nggak paham makna fungsi dari metabolisme itu. Ini susah ya. Apa pengaruhnya metabolisme tubuh itu pada murai batu kita? Apa sih yang bisa berpengaruh dari metabolisme tubuh ini? Nah, itu teman-temanku. Seru nggak? Ini cuma ada di sini teman-temanku. Jadi kalau kalian nggak subscribe, rugi teman-temanku. Ketika kalian subscribe, pada saat saya mengupload video baru, kalian nggak ketinggalan. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, share ya teman-temanku ya. Tanyakan, coba ajak diskusi, ini masuk nggak nih pembahasan ini, apa cuman ngoceh aja dia tuh, ya kan? Kalian diskusikan, masuk akal apa enggak nih, ya kan? Jangan makan sendiri teman-temanku. Kalau kalian ragu, kurang yakin, coba kalian diskusikan, share ke teman-teman, siapa tahu teman-teman kalian mendapatkan manfaatnya juga, kan gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang makna dari metabolisme tubuh pada murai batu itu apa. Metabolisme tubuh adalah proses mengolah apa yang dia makan, apa yang dia minum menjadi energi. Itu yang paling sederhananya teman-temanku, supaya kalian mudah mencernanya. Metabolisme tubuh pada murai batu adalah proses mengolah apa yang dia makan menjadi energi. Apa yang dia makan, apa yang dia minum menjadi energi. Ini terjadi di dalam sel teman-teman, namanya proses kimiawi. Oh, ini pusing kalau tak jabarin ya kan? Prosesnya pun ada dua macam, tambah pusing lagi. Tapi yang paling gampang adalah proses mengolah apa yang dia makan, apa yang murai batu kalian minum menjadi energi. Nah, dari sini kalian akan paham ketika sistem metabolisme tubuhnya ini bermasalah, energi tidak didapatkan, ya kan? Apa yang dia butuhkan untuk keberlangsungan hidupnya, seperti memperbarui sel, mendapatkan ototnya, mabungnya, pastinya akan bermasalah. Nah, itu loh teman-temanku, ya kan? Metabolisme tubuh ini erat kaitannya dengan perbaikan jaringan tubuh, massa otot, ya kan? Sistem kekebalan tubuh, suhu tubuh. Jangan main jemur kalian. Metabolisme tubuh kalian, burung murai batu kalian sudah tinggi, masih main jemur, babak belur. Ya kan? Metabolisme tubuh pada murai batu ini mempengaruhi suhu tubuhnya teman-temanku, sama seperti kita. Kalau metabolisme tubuh ini terganggu, maka yang terjadi adalah semuanya akan terganggu. Sistem sarafnya pun akan terganggu. Burung murai batu jadi nggak bisa bongkar materi. Burung murai batu jadi sulit untuk gacor, ya kan? Burung murai batu jadi sulit untuk narung. Burung murai batu jadi sulit untuk mendapatkan staminanya, nabrak, ngejeruji, mental sana, mental sini, terlalu ganas. Kenapa? Itu semua berawal dari metabolisme tubuh yang terganggu.
Itu poinnya teman-temanku. Nah, jadi betapa pentingnya sistem metabolisme tubuh pada murai batu ini. Ya kan? Kalau kalian nggak paham, babak belur kalian semua. Bicara birahi, emosi, ya kan? Wah, ini kejar birahi, jar-jar puding. Metabolisme tubuhnya lambat, kacau. Sia-sialah ekstra puding yang kita berikan itu numpuk di dalam tubuhnya. Nah, ketika kalian menyimak di DRK murai batu ini, kemudian kalian paham rawatannya tepat, nyepah itu burung, nyepah jangkrik, ya kan, nyepah por, nyepah apalagi kulit-kulit ular Hongkong. Kenapa? Karena dapat rawatan yang tepat. Ekstra puding yang menumpuk di dalam tubuhnya keluar. Kenapa? Karena sistem metabolisme tubuhnya membaik. Kan gitu, ya kan? Ada juga yang tadinya murai batunya itu nggak mau mabung-mabung dan sekarang bisa mabung ketika kita sudah memahami yang namanya metabolisme tubuh ini. Ini banyak sekali teman-temanku yang mengalami burung murai batunya nggak mau mabung-mabung, padahal murai batu juara. Kalau udah nggak mau mabung, ya hilang juaranya teman-temanku. Cobalah kalian tanyakan ke teman-teman yang sudah juara-juara itu, kemudian murai batunya menghilang beberapa lama, nggak nongol lagi di lapangan. Tanya coba, Mas, kenapa Mas? Burung murai batumu Mas, kok nggak mau dimainin lagi apa gimana itu Mas? Apa kejual? Di rumah Mas nggak mau mabung. Ya nggak bisa tampil dengan maksimal kalau seperti itu, ya kan? Mabung itu sangat penting. Kalau metabolisme tubuhnya terganggu, rawatannya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka yang terjadi adalah macet semua. Siklus alami dia akan macet teman-temanku. Nah ini loh manfaatnya kita memahami sistem metabolisme tubuh pada murai batu kita akan tahu arah rawatannya. Kan gitu. Coba kalian perhatiin komentar-komentar yang ada di video-video sebelumnya. Video tentang 0 ekstra puding, kelebihan protein, itu banyak sekali ya teman-teman kita yang burungnya itu mendapatkan mabungnya. Mas Eko, burung saya tak berikan rawatan 0 ekstra puding yang sesuai dengan Mas Eko arahkan. Sekarang malah rontok bulu Mas Eko. Gimana Mas Eko? Ya itu bagus. Artinya dia dapat yang dia butuhin. Yang dia butuhin itu bukan gator, bukan bongkar materi, bukan dibawa ke lapangan. Yang dia butuhkan adalah mengganti bulunya. Kalau dia sudah ganti bulu baru dengan sempurna, alias nggak macet, mabungnya nggak gagal mabung, maka burung itu baru bisa dirawat untuk ditampilkan teman-temanku. Tapi kalau burungnya itu nggak mabung, gagal mabung, nah ini burung jadi bermasalah. Salah satu penyebab utamanya adalah ketika kita tidak memahami sistem metabolisme tubuh pada murai batu kita, maka arah rawatan mesti tidak sejalan dengan kebutuhannya. Kalau sudah tidak sejalan, ya artinya pisah teman-temanku, ya kan? Kalau nggak sejalan, nggak nyaman lagi. Ya kan? Kita sudah tidak sejalan, sayang. Harus kita berpisah sampai di sini saja. Wah, kacau teman-temanku kehidupan kita teman-temanku. Jangan ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau rawatan tidak sejalan di murai batu, dengerin DRK murai batu kalian paham, maka bisa sejalan. Dan akhirnya murai batu itu mendapatkan mabungnya. Jagalah itu sampai mabungnya betul-betul tuntas. Ya kan? Ketika murai batu kalian tuntas mabungnya, bagus mabungnya, maka murai batu itu bisa dirawat untuk ditampilkan teman-temanku. Ya kan? Nah problemnya ya seperti itu. Banyak burung-burung yang tertera postingan kan permasalahannya nggak jauh-jauh dari mabung. Burung nggak bener-bener. Kenapa nggak mabung? Kenapa? Karena salah di segi perawatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan si murai batu itu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya teman-temanku ya? Wah, kalau nggak paham kalian ulang-ulang teman-temanku. Tapi kalau kalian nggak paham, kita langsung ke tahap berikutnya. Ciri-ciri murai batu metabolisme tubuh cepat dan murai batu metabolisme tubuhnya lambat. Oke, ciri-ciri murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat. Yang pertama adalah murai batu itu akan sulit mengalami yang namanya obesitas alias kegemukan. Jadi murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat ini sulit untuk dia mengalami yang namanya kegemukan teman-temanku. Jadi dari sini akan terketawa nih kalian nih, akan tahu nih kalian nih. Jadi
Itulah mengapa ada murai batu yang rawatan hariannya cuma di Fulcrodong saja. Tetap makan dan minum, cuman di Fulcrodong, istirahat saja. Hasilnya murai batu itu tetap bagus, tetap nampil, tetap gacor, tetap murai batu bongkar materi. Kenapa seperti itu? Karena dia sulit untuk mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan. Karena metabolisme tubuhnya cepat. Nah, baru nyambung kan kalian kan? Nah, jadi ada yang dikerodong, ada yang nggak dikerodong nih berarti hariannya. Kan gitu, ya kan? Nah, jadi yang pertama, murai batunya itu akan sulit mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan. Yang kedua, paling gampang, paling mudah kalian lihat adalah dari segi kotorannya. Murai batu dengan metabolisme tubuh yang cepat, maka kotoran akan banyak, teman-temanku. Akan banyak sekali. Nah, tinggal bener nggak tuh pur yang dikasih? Cocok nggak pur itu yang dikasih? Ketika pur itu cocok, maka kotorannya akan banyak, berbentuk pasta, berserak-serak, teman-temanku. Ya kan? Nggak numpuk di satu titik, tapi berserak-serak. Ini menandakan kalau metabolisme tubuhnya cepat. Itu dilihat dari kotorannya, berserak-serak. Makanya kalau kalian pagi-pagi buka kerodong, perhatikanlah kotorannya. Lihat kotorannya itu seperti apa. Apakah berserak-serak banyak? Ya jangan kalian berikan penjemuran terus, ya kan? Murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat ini kecenderungannya ialah yang dibutuhkan adalah istirahat supaya dia bisa menyimpan tenaga dia, kan gitu. Jangan diablak terus. Burung murai batu metabolisme tubuh cepat diablak-ablak terus. Ketika dibawa ke lapangan nggak nampil, mangap, nggak narung. Ya kan? Nah ini kan gitu. Kemudian murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat, ciri-ciri berikutnya adalah makannya tuh rakus, teman-temanku, dan mudah lapar. Burungnya itu rakus dan mudah lapar. Bentar-bentar makan, bentar-bentar makan, bentar-bentar makan, bentar-bentar makan. Nah, ya kan? Makanya kotoran itu banyak. Jangan makan, nggak buang-buang kotoran. Berarti bermasalah di sistem pencernaan. Ya kan? Nah, tapi jangan jor-joran juga, mentang-mentang rakus terus jor-joran juga. Kemudian tidak ada penyeimbang, jangan. Ya kan? Nggak dibawa jalan-jalan, babak belur, numpuk dianya. Kan gitu. Ya kan? Jadi dia cara makan dia tuh rakus, teman-temanku. Makannya rakus, buang kotorannya itu banyak, cepet. Nah, kemudian suhu tubuhnya tinggi. Nah, ketika murai batu kalian memiliki metabolisme tubuh cepat, maka suhu tubuhnya tinggi, teman-temanku. Detak jantungnya itu lebih cepat dari murai batu yang metabolisme tubuhnya lambat. Nah, makanya rawatannya Fulcrodong, istirahat, letakkan di tempat yang adem-adem, burung seminggu sekali bawa lapangan. Bagus, nampil. Ya kan? Nah, dari situ kalian akan paham, oh pantesan ada murai batu yang harian Fulcrodong, ada yang diablak. Ini loh. Ya kan? Murai batu temen saya tuh Mas Eko, rawatannya cuma Fulcrodong aja, nampil terus, jalan bener. Ya iya, murai batunya metabolisme tubuhnya cepat, ya kan? Nah itu dari segi murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat. Bagaimana dengan murai batu yang memiliki metabolisme tubuh lambat? Sebenarnya banyak ciri-cirinya nih teman-temanku. Tapi saya jelaskan sedikit saja, ke inti-intinya saja. Tinggal kalian yang kembangin saja. Nah ciri-ciri yang pertama adalah murai batunya itu gampang untuk mengalami yang namanya kegemukan alias obesitas. Itulah mengapa burung murai batu yang memiliki metabolisme tubuh lambat ini rawatannya paling seru, teman-temanku. Rawatannya paling seru, paling ribet, ya kan? Burung mesti dapat pengumbaran, burung mesti dapat penjemuran yang lebih lama dibandingkan dengan burung yang memiliki metabolisme tubuh cepat. Ini paling ribet, teman-temanku. Makanya kalau saya sih memilih atau mencari burung-burung yang metabolisme tubuhnya
cepat kalau untuk burung lomba ya teman-temanku ya. Soalnya apa? Soalnya ya saya sendiri kan sibuk, ya kan. Kalau harus umbar, jemur, waduh, susah sayanya. Jadi nggak kerja lagi ngurusin burung terus. Makanya saya banyak teman-teman yang ngurusin burung saya. Jadi tinggal nyuruh, itu jemur, yang ini umbar, yang ini full krodong, yang ini. Nah, tapi mereka sudah paham semua. Oh, ini berarti metabolisme tubuh cepat. Oh, ini berarti metabolisme tubuhnya lambat. Nah, gitu teman-temanku. Ya banyak juga teman-teman yang memiliki burungnya metabolisme tubuh lambat, jadi gampang untuk obesitas. Habis mabung, obesitas dianya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya namanya mabung, burung dalam kerodong terus ya kan. Ada juga burung yang metabolisme tubuh cepat, habis mabung langsung bisa nampil lagi. Ya nggak heran. Kalau kita yang sudah paham metabolisme tubuh cepat lambat, ya nggak heran teman-temanku. Bukan karena perawatnya hebat, karena burungnya memang metabolisme tubuhnya cepat, ya kan? Nah itu, apalagi kalau sang perawatnya itu paham, tambah matang ilmunya. Nah jadi burung murai batu yang memiliki metabolisme tubuh lambat, maka dia akan cenderung mudah untuk mengalami yang namanya obesitas. Makanya ketika burung ini metabolisme tubuhnya lambat, burung ini biasanya hariannya diberikan pengablaan, walaupun cuma sekedar di dalam rumah diablak teman-temanku. Kalau di full krodong nanti dia akan cenderung bermasalah. Kenapa? Nah tahu kan jawabannya kan? Burungku kalau di krodong malah nggak mau narung. Burungku kalau di krodong malah babak belur. Kenapa? Karena metabolisme tubuhnya lambat. Sudah metabolisme tubuhnya lambat, suruh tidur terus. Iya, obesitas sama seperti kita teman-temanku. Ada teman-teman yang makannya itu banyak ya, tapi badannya kurus terus, nggak pernah nambah berat badannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia metabolisme tubuhnya cepat. Ada juga teman-teman yang makannya tuh biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak makannya, ya kan? Kok cepet sekali untuk cabi pipinya tuh, badannya cepet sekali untuk nambah berat badan. Kenapa? Karena metabolisme tubuhnya lambat. Nah, itulah kenapa laki-laki lebih sulit untuk nambah berat badan dibandingkan wanita. Kenapa bisa seperti itu? Karena metabolisme tubuh pria dan wanita itu berbeda, teman-temanku. Kecenderungannya kalau wanita, ya kan, cewek, itu metabolisme tubuhnya lambat. Nah, kalau dia hidupnya udah enak, nambah cepet berat badannya. Waktu masih pacaran, badannya ramping, bagus. Sehingga kita terbuai menggoda, jatuh cinta kita dibuatnya. Tapi setelah nikah, ya kan, kasih yang enak-enak terus, malah cepet sekali nambah berat badannya. Celana udah nggak muat semua, terpaksa kita beliin celana yang baru yang ukurannya lebih besar. Kenapa teman-teman? Karena wanita kecenderungannya metabolisme tubuhnya lambat. Nah itu berpengaruh juga pada burung. Burung jantan metabolisme tubuhnya lebih cepat dibandingkan burung murai batu betina. Usia pun juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Nanti kalian kembangin aja sendiri ya teman-temanku ya. Nanti panjangan kalau kita kemana-mana, nanti kepanjangan teman-temanku. Yang pertama tadi, mudah untuk berat badannya itu bertambah, mudah untuk mengalami yang namanya obesitas. Jadi jangan terlalu sering di full krodong, ya kan? Letakkan di tempat yang agak hangat-hangat. Supaya apa? Supaya metabolisme tubuhnya tetap terjaga sehingga dia mendapatkan staminanya. Dia tidak mengalami yang namanya obesitas, ya kan? Kalau sudah obesitas terpaksa kita harus bikin umbaran untuk diumbar, untuk di sauna, kan gitu, ya kan? Kemudian burung murai batu yang memiliki metabolisme tubuh lambat, kalian bisa cek kotorannya. Kotorannya itu mudah untuk menumpuk dan sedikit. Kalau yang metabolisme tubuh cepat tadi banyak, berserak-serak kotorannya. Kalau yang metabolisme tubuh lambat, kotorannya itu menumpuk di satu titik. Nah, kalau udah begini kalian full krodong terus, waduh, murai batunya fighternya tinggi, tapi nggak memiliki stamina yang bagus. Obesitas dianya, galak, nabrak, ngelowo, ngejar, ngelantai, ya kan? Nggak mau bunyi ketika berhadapan dengan murai batu lain. Kok bisa seperti itu? Ya karena apa? Karena dia memiliki metabolisme tubuh yang lambat, sedangkan perawatan tidak sesuai. Yang terjadi adalah burung itu jadinya
tidak memiliki stamina yang bagus untuk bertarung secara kicauan, ya kan? Wah, bakuan adalah cepet. Nah, akhirnya dia ngejar-ngejar terus. Nah, ini yang parah ya teman-teman ya, jangan ya. Ketika kalian sudah memahami hal ini, maka kalian akan tahu arah rawatan murai batu kalian. Tinggal cek kotorannya pagi-pagi, lihat, wah numpuk satu titik, abla, ya kan? Berikan pengablaan dulu, makanya ngerepotin. Jadi banyak juga teman-teman yang bertanya, Mas, perawatan murai batu untuk pekerja. Perawatan murai batu kacer, banyak juga yang bertanya di perkaceran ya. Kacer untuk pekerja, Mas, gimana, Mas? Wah, yang jawab macam-macam. Begini, begitu, begini, begitu. Saya cukup satu saja. Cari murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat, kalian akan ringan untuk merawatnya. Untuk yang sibuk kerja, cuman bisa ngasih makan malam, sore, buka prodong cuman bisa pagi. Carilah burung murai batu yang memiliki metabolisme tubuh cepat untuk yang sibuk kerja. Saya nggak jawab yang aneh-aneh, nggak perlu begini, nggak perlu begitu, harus ini, harus itu, enggak. Carilah yang memiliki metabolisme tubuh cepat. Kalau kalian sibuk, kemudian burung murai batu kalian metabolisme tubuh lambat, nggak ketemu teman-temanku, nggak bisa kalian main ke lapangan, sulit. Kenapa? Karena dia tidak dapat stamina yang bagus, ya kan? Nah, jadi kalau kalian sudah melihat kotorannya menumpuk di satu titik, besar-besar, baunya asam, udah, itu burung yang memiliki metabolisme tubuh lambat. Kalian bisa ablak, terus kalian bisa jemur, kalian bisa berikan pengumbaran, ya kan? Kalian bisa berikan sauna. Ini akan cenderung bagus burungnya, akan lebih mudah untuk menjadi murai batu bongkar materi, murai batu juara di lapangan, ya kan? Tapi agak ribet-ribet dikit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah makannya tidak terlalu lahap, nggak terlalu rakus burungnya. Nah, itu loh, nggak terlalu rakus makan terus, enggak juga seperti itu kalau burung yang metabolisme tubuhnya lambat, teman-teman. Cenderung pemalas burungnya tuh, jadi tidak terlalu rakus, makanya kotorannya tuh sedikit. Makanya harus disuruh kerja dia, harus disebat, suruh diumbar, nanti makannya rakus sekali teman-temanku, ya kan? Kalau kalian mau ngasih puding, pada saat diberikan penjemuran makannya akan rakus teman-temanku, karena metabolisme tubuhnya akan naik. Penjemuran fungsinya untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi sangat wajar ketika burung murai batu kalian makannya malah jemur, rakus dia. Nah, itu berarti metabolisme tubuhnya naik. Bisa dipahami? Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah suhu tubuhnya rendah. Kalau metabolisme tubuh rendah, suhu tubuh rendah. Nah, jadi untuk murai batu yang seperti ini sulit bongkar materi, Mas Eko. Burungku cuman ngokluk-ngokluk terus, Mas Eko. Lihatlah kotorannya, pahami metabolisme tubuhnya teman-temanku, cepat atau lambat. Oh, lambat, Mas Eko, kono jemur, umbar, sauna, langsung materi mengalir keluar semua. Lelah, kok bagus murai batu ini. Ternyata materinya serem-serem. Kenapa bisa seperti itu? Karena metabolisme tubuhnya meningkat. Makanya burung sulit untuk bongkar materi. Rawatannya berbeda-beda kan. Ada yang diberikan mandi, murai batu itu bongkar materi. Karena apa? Metabolisme tubuh cepat, suhu tubuh tinggi. Ada juga burung ngukluk-ngukluk susah bongkar materi. Diberikan rawatan penjemuran, materinya bongkar. Kenapa bisa seperti itu? Karena metabolisme tubuhnya lambat, suhu tubuhnya rendah. Terjawab semua kan? Hah? Ya kan? Sesuai dengan fakta kan? Nah, itu loh baru pembahasan teman-temanku. Bener gak? Itu cuman sekelumit saja teman-temanku. Tinggal kalian kembangkan sendiri, ya kan? Jadi pada intinya burung yang memiliki metabolisme tubuh cepat, suhu tubuhnya tinggi. Burung yang memiliki metabolisme tubuh lambat, suhu tubuhnya rendah. Jadi kalau sudah cepat metabolisme tubuhnya, tidak terlalu diberikan penjemuran, pengumbaran. Yang dia butuhkan adalah istirahat, makan jangan terlalu berlebihan. Itulah namanya kalian kesettingan, nyeting makanan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan, ya kan? Nah, begitu sebaliknya, metabolisme tubuh lambat, berarti rawatannya mesti harus dirutinkan untuk diabla,
Kalau kalian mau ngasih makan banyak untuk membentuk stamina, ya kan, kalian harus sertai dengan pengubaran. Supaya apa? Supaya makanan itu tidak menumpuk di dalam tubuhnya, tidak menjadi lemak di dalam tubuhnya. Kalau sudah menjadi lemak, maka burung itu akan mengalami yang namanya obesitas. Dia tidak memiliki stamina yang bagus. Kalau sudah kacau metabolisme tubuhnya, maka siklus alami dia akan bermasalah. Yang cepat semakin cepat, yang lambat semakin lambat. Nggak mau mabung, nggak mau bongkar materi, tingkah lakunya aneh. Ada yang tingkah lakunya apa ya, ya aneh-aneh lah. Ada yang salto, ada yang giras, ada yang seperti burung ketakutan, ada yang burung jadinya itu galak terus, nakal, ganas, nampar. Semua yang negatif akan keluar ketika perawatan yang kita berikan tidak sesuai dengan metabolisme tubuh pada murai batu kalian masing-masing. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa membahas lagi dengan semakin luas, ya kan, dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk murai batu di seluruh Nusantara Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.